Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kami dari kelompok 16 mohon izin untuk mempresentasikan tentang memahami uang dan peran perbankan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada teman kami yaitu Wulan Fitriasari, yang kedua Dita Veronica, dan yang terakhir saya sendiri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Wulan Fitriasari, kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang pertama adalah apakah uang itu? Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Next. Oke, karakteristik uang. Jadi, uang itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah mudah untuk dibawa. Yang kedua, mudah untuk dibagi. Yang ketiga, bertahan lama. Dan yang keempat, stabilitas. Lalu ada fungsi uang. Fungsi uang ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, sebagai penyimpanan nilai, dan sebagai satuan hitung. Next. Perkembangan uang beredar. Jadi uang beredar itu ada 2 komponen. Yang pertama ada komponen M1 dan komponen M2. Komponen M1 adalah uang yang dapat dibelanjakan. Nah, komponen M1 itu ada 3. Yang pertama uang kertas atau dan uang logam yang biasa disebut sebagai uang kartal. Yang kedua ada cek. Yang ketiga adalah rekening giro atau simpanan giro. Sedangkan M2 adalah seluruh komponen yang ada di M1 ditambah uang yang dapat ditukarkan. Atau biasa disebut bentuk uang lain yang tidak terlalu liquid, seperti investasi jangka pendek, kemudian ada deposito berjangka, reksadana, pasar uang, rekening tabungan, dan surat berharga. Oke, kemudian adalah apakah kartu kredit dan debit itu uang plastik? Penggunaan kartu kredit dan debit itu telah begitu luas ya, sehingga banyak yang menjuluki keduanya sebagai uang plastik. Akan tetapi, kartu kredit itu bukanlah uang, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen M1 maupun M2. Mengapa? Karena belanja melalui kartu kredit sebenarnya menciptakan uang, yang mana uang tersebut akan dilunasi oleh uang tunai atau cek. Sebaliknya, transaksi kartu debit itu langsung memindahkan dana dari rekening bank seorang nasabah, sehingga transaksi kartu debit memengaruhi penawaran uang, seperti halnya berbelanja dengan uang tunai atau cek. Gitu. Next. Oke. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu memiliki fungsi utama yang mana mempermudah aliran dana dari pengguna yang memiliki kelebihan dana kepada mereka yang kekurangan dana dengan cara menghimpun dana ke dalam rekening giro dan tabungan. Lembaga keuangan itu ada beberapa. Yang pertama ada bank umum, kemudian ada lembaga tabungan, asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan ada koperasi kredit dan lembaga non tabungan. Pertumbuhan jasa keuangan. Pertumbuhan jasa keuangan itu ada banyak ya jasa-jasanya. Yang pertama itu ada jasa pensiun dan penjamin yang merupakan dana pensiun tanggungan pajak yang dapat ditetapkan oleh pekerja. Oke, kemudian ada jasa internasional. Jasa internasional itu ada 3 jasa yang ditawarkan oleh bank. Yang pertama ada transaksi valuta asing, letter of credit, dan bankers acceptance. Oke, kalau untuk transaksi valuta asing itu perusahaan dapat menukarkan dolar Amerika Serikat dengan yuan Tiongkok dengan membayar pemasok tersebut. Sedangkan letter of credit, perusahaan dapat membayar bank untuk mengeluarkan letter of credit, yaitu jaminan yang dikeluarkan bank untuk membayar uang dalam jumlah tertentu kepada perusahaan Tiongkok apabila persyaratannya terpenuhi.
Kemudian untuk bankers acceptance, perusahaan itu dapat membayar bank untuk mengeluarkan bankers acceptance yang menjamin bahwa bank akan membayar uang dalam jumlah tertentu di masa mendatang. Oke, kemudian ada jasa perantara dan penasehat keuangan, dan yang terakhir ada transfer dana elektronik. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tentang mengelola di masa gejolak. Next. Sistem Federal Reserve. Federal Reserve System atau juga disebut sebagai Federal Reserve adalah secara informal The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1913 dengan diberlakukannya Undang-Undang Federal Reserve, terutama sebagai respon kepanikan finansial pada tahun 1907. Seiring dengan waktu, tugas dan fungsi Federal Reserve System berkembang dan strukturnya juga mengalami perubahan. Kejadian seperti depresi besar merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan sistem ini. Next. Struktur sistem pada Federal Reserve. Yang pertama itu ada Dewan Gubernur atau Dewan Federal Reserve yang ditunjukkan oleh Presiden, sebuah lembaga pemerintah federal independen yang berlokasi di Washington DC. Yang kedua itu ada The Komite Pasar Terbuka Federal atau disebut dengan FOMC. Nah, terdiri dari anggota 7 dari Federal Reserve Board dan 5 dari 12 Presiden Federal Reserve Bank yang mengawasi operasi pasar terbuka, alat utama kebijakan moneter di Amerika Serikat. Lalu ada 12 bank Federal Reserve regional yang berlokasi di kota-kota besar di seluruh negara. Yang membagi negara menjadi 12 distrik Federal Reserve Bank bertindak sebagai agen fiskal untuk Departemen Keuangan Amerika Serikat dan masing-masing memiliki 9 anggota dewan direksi sendiri. Banyak bank anggota swasta di Amerika Serikat lainnya yang memiliki sejumlah saham yang tidak dapat dipindah tangankan di Bank Federal Reserve regional mereka. Dan terakhir berbagai dewan penasehat. Next. Oke, apa sih tugas Federal Reserve yang utama? Yang pertama itu adalah menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi dengan tujuan untuk penyerapan tenaga kerja yang maksimal, harga yang stabil, serta tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat. Lalu melakukan pengawasan dan regulasi atau institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen, menjaga stabilitas sistem finansial dan risiko sistematik di dalamnya yang dapat muncul pada pasar finansial. Dan yang terakhir, menyediakan layanan finansial kepada lembaga yang penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. Next. Oke. Intervensi pemerintah Amerika Serikat dalam menstabilkan sistem keuangan Amerika Serikat. Yang pertama itu ada investasi darurat pemerintah, dan yang kedua ada kepastian pelunasan. Next. Oke. Lalu apa sih dampak teknologi elektronik? Ya. Yang pertama itu jaringan Automated Clearing House atau ACH, dan yang kedua itu ada cek 21 menghapus cek tertulis, maksudnya kartu kredit Blink dan kartu debit serta smart card. Oke. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Veronica. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang perbankan dan keuangan internasional. Nah, di teknologi elektronik ini memungkinkan transaksi keuangan yang instan di dunia. Di pertukaran bisnis ini, harga yang diminta dan dibayarkan dipengaruhi oleh nilai mata uang dan nilai tukar atau kurs di berbagai negara yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Yang pertama ada nilai mata uang. Pilihan terbaik untuk mengonversikan dolar ke mata uang lain itu berubah setiap hari. Hal ini disebabkan karena setiap perubahan nilai mata uang mencerminkan penawaran dan permintaan global. Berapa jumlah yang bersedia dibayarkan oleh pedagang valuta atas suatu mata uang. Yang kedua yaitu nilai tukar atau kurs. Nilai tukar kurs exchange rate yang dihasilkan menunjukkan berapa banyaknya nilai suatu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lain. Ketika sebagian mata uang menjadi kuat, maka dijual dengan harga tinggi dan nilainya pun menjadi besar. Dan yang lainnya menjadi lemah. Next. Nah, yang mana sih yang lebih baik, mata uang lemah atau yang kuat? Sebagian besar pasti akan memilih yang kuat. Namun, belum tentu juga itu baik atau buruk, karena hal ini tergantung bagaimana penggunaan mata uang tersebut. Misalnya, Anda menggunakan uang tersebut untuk kegiatan internasional seperti berlibur. Bisa jadi itu menghasilkan situasi yang baik ataupun buruk. Lalu selanjutnya ada kebijakan bank memengaruhi nilai mata uang. Dalam mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga, Fed sangat berpengaruh terhadap kekuatan dolar untuk mata uang lain. Kenaikan tingkat bunga cenderung meningkatkan nilai mata uang suatu sistem ekonomi, sedangkan penurunan tingkat bunga menyebabkan sebaliknya. Lalu, proses pembayaran internasional. Penyelesaian kesepakatan keuangan antara pembeli dan penjual di berbagai negara disederhanakan melalui jasa yang disediakan oleh bank. Pembayaran dari pembeli dimulai dari bank lokal yang mengonversikan mata uang pembeli ke mata uang penjual. Lalu ada struktur bank internasional. Nah, di sini, di sistem perbankan manapun ini tidak bisa disamaratakan dalam hal pembuatan kebijakan dan wewenang kebijakan. Stabilitas perbankan dunia bergantung pada struktur perjanjian yang longgar antar negara atau antar kelompok negara. Ada dua badan PBB, yaitu Bank Dunia, World Bank, dan Dana Moneter Internasional yang membantu dalam pendanaan perdagangan internasional. Bank Dunia menyediakan sejumlah kecil layanan seperti pinjaman untuk membangun jalan, sekolah, dan lain-lain yang hasil pembangunan tersebut memungkinkan negara-negara peminjam menambah kapasitas produksi dan perdagangan internasional. Sedangkan untuk Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami neraca perdagangan negatif temporer, memungkinkan negara-negara tersebut untuk tetap bisa membeli produk-produk dari negara lain. Oke, sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Oke, baik. Yang terakhir adalah mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat khususnya untuk pribadi kami sendiri. Dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik itu tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.